Hai 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 para penduduk kos dan kontrakan di seluruh muka bumi. Gimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Dompet masih aman? Uang masih ada? Jangan sampai ngutang tetangga lo ya. Salam mie goreng. Di saat tanggal tua melanda isi ATM, ketemu saya lagi di channel Kamar Kos, di mana tempatnya para penghayal dan para kaum rebahan. Dan yang terpenting, para orang-orang gak jelas seperti hubungan kalian dengan doi yang tanpa kepastian. Tanpa menunggu lama-lama dan spoiler-spoiler yang tidak jelas, pastikan hotspot teman menyala dengan aman. Inilah film kali ini, Better Die. Di awal film akan menampilkan seorang guru yang mengajar bahasa Inggris untuk anak SD. Ia bernama Chen Nian. Di saat mengajar, terlihat muridnya yang pendiam dan lugu. Akibat dari melihat muridnya, panggil saja guru tadi Chen, mengingat seluruh masa lalunya. Awal ingatannya, Chen yang duduk di bangku SMA sedang mengerjakan soal ujian kelulusan. Belum sempat selesai mengerjakan, teman-teman Chen dikejutkan dengan peristiwa di luar sekolah yang akan merubah kehidupannya. Chen dan semua yang ada di sekolah tersebut keluar untuk melihat, dan terkejutnya bahwa Xiao Diei, pokoknya itulah, sudah tewas bunuh diri lompat dari lantai atas sekolahnya. Bangsatnya lagi, dari seluruh orang yang melihat peristiwa itu, hanya Chen lah yang menghampiri jasad temannya dan menutupi dengan alma mater. Murid-murid yang lain malah justru merekam kejadian itu. Setelah kejadian itu atau tragedi, Chen dipanggil oleh gurunya bahwa ia dipanggil polisi yang telah datang ke sekolahnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan untuk Chen terkait kematian temannya itu. Namun Chen hanya diam membisu 1000 bahasa. Saat kembali ke kelasnya, ia melihat cairan merah di kursinya yang membuat dirinya teringat atas pembulian yang telah dialami oleh temannya itu. Scene beralih ke kantin sekolah, di mana ada 3 wanita, sebut saja namanya Betty, Yuni, Yuli. Ketiga murid itu menghampiri Chen yang tahu kalau ketiga murid itu melakukan pembulian terhadap temannya yang mati tadi. Chen lebih memilih pergi karena takut dia akan jadi korban pembulian selanjutnya. Pulang sekolah, Betty, Yuli, Yuni mengikuti Chen dari belakang, dan naasnya Chen menjadi korban bully selanjutnya. Chen pun dibully oleh mereka. Saat sampai di rumah, Chen melihat ibunya yang sudah lama tak pulang ke rumah karena pekerjaan yang banyak. Ibunya yang menjadi penjual masker ilegal untuk membiayai sekolahnya Chen. Chen yang sudah terlihat pulang dari sekolah melihat seorang laki-laki yang dipukuli, diinjak-injak, yang jelas bukan disodomi loh ya. Kayak apalah aja. Laki-laki itu bernama Xian. Chen yang melihat peristiwa itu mencepatkan jalan kakinya sembari menelpon pihak polisi. Tapi belum sempat menelpon, HP Chen direbut dan ikut dihajar oleh preman itu dan disuruh mencium Xian. Karena durasi yang tak mau panjang dan kasihan kota kalian habis, terlihat Xian menghampiri Chen untuk mengembalikan atau mengganti uang yang telah dirampas oleh preman kemarin malam. Xian juga mengajak Chen untuk membenarkan HP-nya yang rusak. Saat hendak pulang, Xian menawarkan diri untuk menjaga Chen karena Xian mengetahui bahwa Chen adalah korban dari pembulian teman sekolahnya. Di saat hendak masuk ke rumah, Chen melihat banyak poster yang terdapat info ibunya yang sedang dicari oleh pihak polisi karena ibunya menjadi penjual barang ilegal. Sakitnya lagi, teman-teman Chen sudah tahu akan poster itu, yang membuat Chen malu dan sakit hati. Pada hendak pulang, Chen bertemu Xian.
Chen pun naik motor yang dikendarai oleh Xian tanpa tahu dia akan dibawa kemana. Xian yang tahu mau kemana membawa Chen ke rumahnya. Saat Chen mengikuti pelajaran olahraga, di situ juga pembulian yang dilakukan oleh kelompok Betty yang membuat Chen sampai terjatuh dilempar bola yang tepat mengenai kepalanya. Karena udah nggak tahan lagi dengan pembulian itu, Chen akhirnya menelpon kelompok Betty ke pihak kepolisian yang bernama Opsir Cheng. Kebetulan juga polisi Opsir itu menangani kasus kematian temannya Chen tadi. Chen membongkar semua kebusukan kelompok Betty yang membuli temannya dan membuat temannya itu tak sanggup, yang mengakibatkan korbannya nekat bunuh diri. Kelompok Betty pun dipanggil oleh Opsir Cheng dan ditanyakan atas pelaporan Chen, tetapi mereka semua tak mau mengakui perbuatan itu. Karena tak cukup bukti, mereka pun dibebaskan dan hanya diberi hukuman skors dari sekolahnya. Ketika Chen hendak pulang, Chen pun dicegat oleh kelompok Betty karena mereka tak terima atas Chen yang melaporkan kelompok dia, yang membuat kelompok dia dihukum oleh pihak sekolah. Chen pun melarikan diri dan selamat dari kelompok Betty berkat ngumpet di tempat sampah. Chen pun datang ke Xian menceritakan pembulian yang terjadi padanya, dan Chen pun meminta Xian untuk penjagaan terhadap dirinya. Terlihat Chen berangkat sekolah dan nampak juga Xian telah mengikuti Chen. Bukan hanya di saat berangkat sekolah, tapi Xian juga menjaga Chen pulang dari sekolah. Ternyata Xian juga telah mengancam Betty untuk tak reseh lagi terhadap Chen. Chen pun diantar pulang ke rumahnya Xian, dan Xian melanjutkan kegiatan yang kurang baik buat kita. Tapi terlihat juga Xian pulang dengan membawa nasi tumpeng lauk ayam goreng. Tetapi luka Xian yang ada di dalam tubuhnya juga semakin banyak. Chen pun yang semakin dekat dengan Xian mengkhawatirkan keadaan Xian yang memiliki banyak luka. Xian pun meminta Chen untuk menemani tidurnya. Mereka pun curhat tentang latar belakang di antara kehidupan mereka masing-masing. Tak disadari dan tak diduga, benih-benih perbucinan tumbuh subur berbunga di kehidupannya. Anjing! Di tempat para kaum lelaki bersatu, yaitu warnet, terlihat Xian juga sedang bermain game online. Tiba-tiba Pak Ladusing datang ke tempat itu yang sedang mencari pelaku perkentuan yang terjadi di kota tersebut. Semua orang yang ada di warnet itu digiring untuk diperiksa. Tidak lupa Xian juga ikut diperiksa oleh Pak Ladusing. Chen yang terlihat sendirian saat pulang sekolah mencoba menelpon Xian, tetapi tak ada respon dari Xian. Dan akibatnya Chen didatangi oleh Betty dan diajak ke suatu tempat, dan Chen pun dibully habis-habisan dan dipukuli sampai rambut Chen pun digunting secara acak-acakan. Greget banget gua lihat kayak gitu, memang biadab nih tuyul. Merasa belum puas, Betty pun mencoba mencopoti pakaian Chen dan merekamnya dengan HP mereka. Karena sutradara masih baik dengan tokoh utama, sebelum sempat telanjang, Chen diselamatkan dengan orang yang melempar botol ke arah bawah. Dan pria itu juga mengatakan jika ia sudah menelpon kelompok Betty ke polisi. Betty pun menjadi takut dan bergegas pergi. Xian yang sudah selesai diperiksa oleh Pak Ladusing langsung bergegas pulang karena tak mendapatkan jawaban dari telepon Chan yang dia coba hubungi. Kagetnya, Xian yang telah sampai di rumah melihat Chen yang acak-acakan sangat marah karena benih cinta yang sudah tumbuh subur tadi, dan berniat untuk membalas kejadian yang terjadi oleh Chen. Tapi karena kebaikan Chen menahan Xian yang hendak pergi untuk membalas ke Betty.
Coba kalau gua yang jadi aktor, udah gua habisin tuh. Setelah ditenangkan oleh Chen, Xian pun merapikan rambut Chen dan dia juga memotong habis rambutnya sebagai bentuk satu hati, satu jiwa, dan satu perkentuan. Memang cinta membuat laki-laki rela berkorban untuk pasangannya. So sweet. Pada suatu ketika, telah terjadi kejadian yang mengejutkan. Ada sosok mayat wanita yang ditemukan, dan mayat itu lain dan tidak mungkin adalah mayat Betty. Pak Ladusing pun langsung mengumpulkan bukti dengan meminta keterangan kepada teman Betty, dan mereka berdua justru menuduh Chen lah yang membunuh Betty dengan alasan pembulian yang mereka lakukan terhadap Chen. Chen pun dipanggil polisi dan diinterogasi oleh Pak Ladusing. Tetapi tidak adanya bukti yang kuat, Chen pun dilepaskan karena esok akan mengikuti ujian akhir sekolah. Keesokan harinya, Chen pun mengikuti ujian dengan pengawasan ketat oleh Pak Ladusing. Saat ujian telah usai dan Chen yang akan hendak pulang, tiba-tiba Chen disergap oleh laki-laki misterius. Ternyata laki-laki misterius itu adalah Xian. Melihat akan itu, polisi coba mengejar mereka berdua. Ternyata Xian ingin menyerahkan diri kepada polisi agar Chen terhindar dari hukuman. Xian meminta agar Chen melaporkan Xian. Dengan motif Xianlah yang melakukan peristiwa yang telah terjadi di kotanya, yaitu perkentuan dan pembunuhan Betty. Tetapi Chen tak mau karena kasihan dan sayang. Tetapi Xian coba meyakinkan Chen dengan mengatakan hukumannya hanya 10 tahun, tak lebih dari itu. Karena telah diyakinkan oleh sang pujaan, Chen pun akhirnya menerima walaupun dengan berat hati, dan setelah itu Xian mencipok Chen dan menampar Chen agar drama yang telah mereka buat berhasil dan polisi tidak curiga ngono lho, Cuk. Xian pun ditangkap Pak Ladusing dan ditanyai kenapa Xian melakukan perbuatan itu. Xian hanya menjawab bahwa dia tak sengaja karena saat ia memperkosa Betty, Betty berontak dan menendang dirinya. Xian refleks menjongkrokkan Betty dan jatuh dari tangga yang membuat Betty langsung tewas. Tetapi sebenarnya Xian merahasiakan sesuatu kejadian yang sesungguhnya, dan faktanya adalah setelah pulang sekolah, Betty datang ke Chen untuk meminta maaf soal pembulian yang dia lakukan dan memohon agar dia tidak dilaporkan ke polisi. Tapi Chen tak mau memaafkan karena dia udah tak tahan lagi. Dan saat hendak pulang, Betty tetap mengikuti Chen dan berkata yang membuat Chen sakit hati. Dan tak sengaja, Chen mendorong Betty dan Betty pun jatuh dari tangga yang membuat Betty mati. Rencana pengorbanan itu diawali dengan mencoba memperkosa seorang wanita dan meninggalkan bekas cakaran Xian di mayat Betty. Rencana berikutnya menghapus semua rekam jejak foto tentang dirinya dan Chen di dalam kehidupannya. Semua itu hanyalah sebuah alibi atau pengalihan fakta agar seorang wanita yang ia cintai tak masuk dalam penjara. Tetapi Pak Ladusing tak percaya akan begitu saja atas pengakuan dari Xian, dan Pak Ladusing masih menduga bahwa Chen lah yang melakukan pembunuhan itu. Setelah melihat CCTV di jalan, Pak Ladusing menemukan sedikit bukti tentang mereka berdua. Singkat cerita, Chen yang telah lolos dari tuduhan lalu pergi. Saat sudah di jalan, Pak Ladusing menipu Chen dengan berkata bahwa Xian akan dihukum mati, yang membuat Chen mengakui semua perbuatan itu. Chen pun dibawa Pak Ladusing dan dipertemukan dengan Xian dan meminta agar berkata sekali lagi bahwa ialah yang membunuh Betty, dan mereka pun hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena pembunuhan yang Chen lakukan adalah pembunuhan yang unsur ketidaksengajaan. Setelah 4 tahun di penjara, mereka berdua pun bebas dan menjalani hidup bersama adem, ayem, tentram.